Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat malam buat kita semua dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan dan tentunya masih bersama program Bible and Bed. Kita rindu untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita naik ke pembaringan, sebelum kita beristirahat agar terus hati, pikiran kita, hidup kita dibersihkan oleh firman Tuhan. Dan saudara, jika program ini memberkati saudara, saudara bisa bagikan kembali ke banyak orang sehingga berkat yang kita terima tidak berhenti di kita, tapi juga boleh dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita. Ya, kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari yang Tuhan percayakan untuk kami boleh melewatinya bersama Tuhan. Dan kami rindu untuk selalu membersihkan hati, pikiran kami, perasaan kami bahkan dengan firman Tuhan. Yang kami percaya firman Tuhan berkuasa. Karena itu bersabdalah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, status kita tatkala kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah hamba dari Yesus Kristus. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya adalah hamba dari Yesus Kristus. Iya kan? Dan ini yang Tuhan ingatkan ketika Tuhan menebus umatnya dari tanah perbudakan, dari tangan orang Mesir. Tuhan ingatkan dalam Imamat pasal 25 ayat 55. Firman Tuhan bilang begini, karena pada Tuhanlah orang Israel menjadi hamba. Jadi konteksnya pada saat itu Tuhan sedang berbicara tentang saudara-saudara sesama orang-orang Israel yang jangan sampai mereka menghambakan diri mereka kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Pendatang kah? Orang asing kah? Karena mereka bilang, karena Tuhan bilang sama mereka agar mereka hanya harus menghamba kepadaku. Makanya ayat ini keluar. Karena padakulah orang Israel menjadi hamba. Mereka itu adalah hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi Tuhan ingatkan nih. Melalui Musa kepada orang-orang Israel, nanti kalau kamu lihat saudaramu ada yang kesusahan tapi kamu gak bisa bantu, akhirnya mereka menjual diri mereka sebagai budak kepada pendatang, pada orang asing yang bukan umatku, kata Tuhan, maka kamu harus menebus mereka. Kenapa? Ayat inilah keluar akhirnya, ayat 55. Karena padaku orang Israel yang menjadi hamba. Mereka itu hamba-hambaku yang keluar dari tanah Mesir. Kenapa? Karena mereka udah dibeli sama Tuhan sendiri. Dengan apa? Dengan 10 tulah dari tangan orang Mesir. Sehingga mereka harus mengabdikan, menghambakan dirinya kepada Tuhan. Demikian pula saudara dan saya. Karena ini adalah gambaran kita dibeli oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dengan darahnya kita dibeli. Dengan pengorbanannya saudara dan saya dibeli. Itu sebabnya Tuhan mau setiap kita jangan menghambakan diri kita kepada siapapun yang bukan Tuhan Yesus. Apapun itu. Tentu kita tahu apa maksud menghamba, saudara. Memberikan hidup kita untuk diatur. Kurang lebih seperti itulah. Memberikan hidup kita untuk diatur oleh siapapun yang bukan Tuhan Yesus. Jangan. Berarti kalau kita menghambakan diri kita kepada Tuhan Yesus, berarti kita harus hidup mau diatur oleh Tuhan Yesus. Demikian pula sebaliknya kalau kita memberikan diri kita, menghambakan diri kita kepada ego kita, kepada kedagingan hawa nafsu kita, berarti kita sedang menghambakan diri kita kepada ego, hawa nafsu dan kedagingan kita. Kita ikuti tuh apa maunya. Nah, itu yang bahaya. Makanya dalam Imamat 26 ayat 13 juga diingatkan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Jadi kalau udah ditebus, kalau udah dibayar, kalau udah diambil, dibeli dari tuan yang lama. Kalau kita kan tuan lama kita bukan Mesir, saudara. Tuan lama kita adalah dosa. Tuan lama kita adalah kedagingan, ego kita. Kita sudah dibeli dari sana. Jangan lagi kita menjadi budak mereka. Tuhan bilang, jangan lagi kamu menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang ada di atasmu dan membuat kamu berjalan berdiri tegak. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita tahu bahwa kita ini sudah dibeli melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, maka saat itu kita menghambakan diri kita kepada Tuhan. Makanya saudara setiap hari saudara mesti
deklarasikan, saya hamba Yesus Kristus. Saya hamba Tuhan. Hidup saya diatur oleh Tuhan. Setiap hari saya mengikuti kehendak Tuhan. Itu tiap hari kita deklarasikan supaya kita tahu siapa kita, gitu loh. Jangan kita mudah dipengaruhi oleh orang-orang di sekeliling kita yang notabene tidak mengenal Tuhan. Akhirnya mereka dipengaruhi, akhirnya kita dipengaruhi, maksud saya akhirnya kita ikut sama dengan mereka. Padahal kita dibuat berbeda. Kenapa dibuat berbeda? Karena kita udah bukan menghambakan diri kita kepada dunia lagi. Bukan dunia yang atur saudara dan saya. Hidup kita, Alkitab katakan kita ini ada di dalam Kristus. Berarti hidup kita dituntun, diarahkan, dibimbing oleh Yesus Kristus. Bukan lagi dunia yang mendidik kita. Tapi Kristus Yesus yang mendidik kita. Agar kita hidup dalam tuntunan dan hukumnya. Amin. Jadi kita mesti tahu kepada siapa kita menghambakan diri. Tiap hari kita cek. Kalau kita kira-kira gampang emosi, orang yang marah meledak-meledak, engkau sedang menghambakan dirimu kepada ego, kepada hawa nafsumu, kepada emosimu. Karena ketika kita bilang kita menghambakan diri, berarti kita diatur, bukan kita yang ngatur, saudara. Ya, kita menghambakan diri kepada Yesus Kristus, berarti kita mau diatur oleh Yesus Kristus. Tapi kalau kita menghambakan diri kepada kedagingan kita, hawa nafsu kita, maka kita diatur dengan kedagingan dan hawa nafsu kita. Kita menghambakan diri kita kepada uang, maka engkau diatur oleh uang. Kepada siapa engkau menghambakan dirimu, maka engkau akan diatur oleh pribadi itu. Itu udah hukumnya. Jadi kira-kira yang menghambakan diri kita sekarang kira-kira nih menghambakan diri kepada siapa? Kita bisa cek. Kira-kira siapa yang ngatur hidup kita? Oh, kalau kita bilang, oh tentu Tuhan yang ngatur hidup kita. Oke, kalau Tuhan yang ngatur hidupmu, berarti engkau nggak gampang diatur oleh hawa nafsumu. Engkau nggak gampang diatur oleh keinginan-keinginan dagingmu yang selalu berjuang. Engkau nggak gampang diatur oleh hawa nafsumu. Iya kan? Karena kita diatur oleh Tuhan. Dan tidak ada orang yang bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Hari Senin sampai dengan hari Sabtu diatur oleh dunia, hari Minggu diatur oleh Tuhan. Balik lagi Senin sampai Sabtu diatur oleh dunia, hari Minggu kembali diatur oleh Tuhan. Gak ada. Engkau sedang hidup dalam dua dunia kalau engkau bilang kau mengabdikan dirimu kepada dua Tuhan. Jadi hari ini, malam ini, saudara dikasih dalam Tuhan, kita setiap hari cek yuk, cek dan cek. Kita sedang menghambakan diri kita kepada siapa? Siapa yang kita ikuti? Ya, aturan, tuntunan, arahan, siapa yang kita sedang jalani hari-hari ini? Kalau engkau mengaku adalah hamba Yesus Kristus, seorang yang sudah dibeli dengan darah yang mahal, seorang yang sudah menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus, maka engkau harus menghambakan dirimu kepada Tuhan Yesus. Dan hanya perintahnya saja yang kau harus dilakukan. Bukan keegoanmu yang kau ikuti. Bukan kedaginganmu yang kau turuti. Bukan hawa nafsumu yang kau jalani. Tetapi kehendak dan keinginan Bapa saja. Melalui Yesus Kristus yang kau ikuti. Karena kita adalah hamba-hamba Tuhan Yesus. Kita berdoa. Kita datang sama Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat setiap tuntunan, setiap arahan, setiap ajaran yang kau singkapkan bagi kami malam ini sebelum kami beristirahat. Tuhan yang terus menyempurnakan, Tuhan yang terus tolong kami, Tuhan yang terus mampukan kami untuk mengingatkan kami bahwa sejatinya kami adalah hamba-hamba Tuhan Yesus. Kami mengabdikan, kami menghambakan diri kami mengikuti tuntunan, arahan yang Tuhan mau. Mampukan kami ya Allah Roh Kudus untuk setiap hari mengingat apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Hamba berdoa, biarlah kemampuan kesanggupan dari Roh Kudus memampukan kami semua yang malam ini sebelum beristirahat mendengarkan firman-Mu. Hamba juga berdoa buat yang sakit. Tuhan, hamba percaya tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Tumpangkan tangan orang sakit menjadi sembuh dan disampaikan firman, disembuhkan mereka. Aku perkatakan hari ini dalam nama Yesus, bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka yang sakit. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami akan beristirahat. Tuhan yang menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat saudaraku. Tuhan Yesus berkati.